Kita kembali di iNewsroom. Prostitusi online yang mempergejakan anak di bawah umur di hotel milik artis Sintiara Alona dibongkar polisi. Polisi menangkap 15 pekerja seks komersial di bawah umur. Polda Metro Jaya mengungkap praktik prostitusi online yang beroperasi di hotel milik artis Sintiara Alona. Dari hasil penggerebekan di Hotel Alona di Tangerang, Banten, polisi mendapati 15 anak di bawah umur yang ditawarkan melalui media sosial. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka yakni Sintiara Alona yang juga pemilik Hotel Alona, AA pengelola hotel, dan DA yang merupakan mucikari. Sintiara Alona menjadi tersangka karena mengetahui adanya praktik prostitusi di hotel miliknya. Sementara mucikari menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang melalui aplikasi percakapan dengan tarif 400 hingga 1 juta rupiah. Manajemen hotel baik itu pemilik dan juga pengelolanya. Yang pertama memang dia menyediakan tempat, ya. Bahkan mengetahui bahwa memang anak-anak yang nginep sana tidak perlu dengan KTP. Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh. Penuh dengan anak-anak yang ini. Anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan. Ya. Bahkan dia mengharapkan para pelaku bahkan korban ini juga sama supaya tidak usah cepat-cepat meninggalkan hotel ini. Dalam penggerebekan Hotel Alona Selasa malam lalu, polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pelanggan, karyawan hotel hingga PSK di bawah umur. Saat penggerebekan, Sintia Alona sedang tidak berada di lokasi. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang kini resmi menjadi laki-laki dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Sersan 2 Aprilia Manganang menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama di Pengadilan Negeri Tondano secara virtual. Manganang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa beserta istri Heti Andika Perkasa. Dalam sidang juga hadir orang tua Sersan Manganang, sementara pihak Mabes AD yang bertindak sebagai saksi. Mantan atlet Polri Putri Aprilia Santini Manganang mendapatkan bantuan pengurusan administrasi pergantian identitas setelah diketahui berjenis kelamin laki-laki. Setelah resmi berganti jenis kelamin, Sersan 2 Aprilia Manganang berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Istri Kasad Happy Andika Perkasa mengusulkan nama panggilan lanang yang berarti laki-laki. Usai ditetapkan sebagai laki-laki, Sersan 2 Aprilio Perkasa Manganang mengaku lega karena telah lepas beban selama hampir 30 tahun. Reporter MNC Media Bayu Pradana mendapat kesempatan khusus wawancara dengan Aprilio. Berikut cuplikannya. Dan saat ini MNC Media mendapatkan waktu spesial untuk berbincang langsung bersama dengan Aprilio Perkasa Manganang yang juga didampingi oleh Kasat ada Jenderal TNI Andika Perkasa dan juga ada Ibu Heti di sini. Apa kabar, semuanya sehat? Baik. Saya mungkin ke Aprilio terlebih dahulu. Tadi saat persidangan berlangsung sempat menghembuskan nafas bahkan juga menitikan air mata. Seperti apa perasaannya, sedikit dijelaskan? Terharu. Jadi kayak semua terjawab. Hari ini terjawab. Selama 28 tahun itu kan ya bertanya kan dengan saya kayak apa ya, story hidup saya tuh terakhirnya kayak gimana sih dengan kondisi kayak gini, dan kayak tanpa disadari lah, jadi kayak sekarang tuh terjawab, jadi kayak Cukup lega ini artinya ya? lega banget, karena beban yang 28 tahun yang ya mungkin orang bilang saya senang, tapi mereka nggak tahu yang saya jalani seperti apa. Saya ya, dan mungkin ini beban yang udah kayak lega banget, udah nggak ada sama sekali. Baik. Aprilio tadi 28 tahun juga, semasa kecil dan juga semasa remaja. Seperti apa sih perjalanan perjuangannya, mungkin sedikit bisa diceritakan? Mungkin nggak sama seperti anak-anak sekarang ya. Terutama saya lahir juga dari keluarga yang dibilang dari segi pendidikan ya kurang, terus ekonomi juga kurang, terus pengetahuan. Jadi saya dibentuk dengan didikan yang dibilang keras,
Tapi dari semua itu saya bisa dapat hikmatnya. Jadi ya dengan perjalanan juga bersama kakak, nggak segampang juga dengan lingkungan orang selalu ngomong yang nggak baik. Tapi ya karena tujuan kita, saya bersama kakak hanya pengen bahagiakan orang tua, kita jalani itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Beralih ke vaksinasi, takut kehabisan vaksin, ribuan guru yang mengikuti vaksinasi mengabaikan protokol kesehatan. Suara gemuruh ribuan tenaga pengajar di Polewale Mandar berebut masuk ke dalam gedung. Beberapa peserta panik karena terjepit di tengah kerumunan massa yang membeludak. Mereka berebut karena takut tidak kebagian vaksin COVID-19. Ironisnya, tim kepolisian yang berjaga di pintu masuk kewalahan menghadapi antusias para guru untuk mendapatkan vaksin. Meski mengandung unsur babi, Majelis Ulama Indonesia mengatakan vaksin AstraZeneca boleh digunakan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam proses pembuatannya. Tetapi MUI tetap memberi lampu hijau untuk penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19. Sama halnya dengan MUI, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia. Indonesia sendiri baru saja mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca yang datang pada tanggal 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis, yaitu Mei 2021. Ketentuan hukumnya, yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau darurah syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.